Bro, ini ibarat turbulence di pasar modal nih ya. Iya, iya. Kadang-kadang tuh suka tiba-tiba stuck gitu. Iya, kadang-kadang suka tiba-tiba stuck, terus kadang-kadang suka tiba-tiba error gitu, tapi yang penting portofolio para cuan troopers nih Aman. nggak error. Iya. Oke. Tadi kita ngobrol tentang mindful trader gitu, bro. Kita coba Iya. bahas kembali. Kan tadi lu bilang kalau kita pengen jadi mindful trader itu berarti kita bertransaksi sesuai dengan karakter kita sendiri. Gitu ya, bro ya. Iya. Dan yang Nah, itu satu. mm-mm, Kemudian kedua itu sebenarnya pertama tuh kita harus tahu tujuan kita apa. Kemudian ini yang mm-mm, paling menurut gue tuh yang paling berpengaruh bro, karena apa yang membuat kita gagal itu hal pertama itu ketika kita masuk ke pasar modal itu adalah kita ini pengen cepet kaya dari pasar modal. Nah itu yang jadi masalah karena begitu kita punya harapan untuk bisa cepet kaya itu jadinya semua pengen serba cepat. Even Indomie aja kan kita perlu masak dulu, perlu manesin air, perlu mm-mm, proses gitu loh. Nah, tapi menurut gua betul. itu yang paling penting sih. Yang pertama itu karena mindset pengen cepet kaya, pengennya cepet-cepet bisa menghasilkan duit banyak dari saham, dari pasar modal. Nah, itu yang salah sih menurut gua. Hmm. Oke. Nah, jadi gimana sih sebenarnya bro kita tuh menyesuaikan karakter trading kita dengan kondisi pasar gitu supaya dia bisa klop. Karena kan kita tahu kondisi pasar itu volatilitasnya tinggi banget ya. Bisa Mm-mm. naik berapa persen, turun berapa persen gitu. Nah, ini kadang tuh nggak sesuai dengan karakter gua yang pengen hidup tenang, damai, bahagia gitu bro. Iya, 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 Gimana iya. gimana? Kalau Gimana sebenarnya ini bro? mungkin mungkin awalnya Iya, gini, awalnya gimana? kita nentapin dulu. Jangan Mm-mm. berekspektasi tinggi, apalagi kita baru Mhm, gitu. Walaupun ya kita mmm, sekarang banyak expert grup-grup saham gitu-gitu. Even itu pun kita mesti milih gitu. Kita mesti milih, kita mesti cari yang cocok sama kita. Jadi benar-benar proses 1 tahun, 2 tahun pertama itu kita nikmati prosesnya, kita belajar terus gitu. Jangan berpikir bahwasannya oke setahun ini gue udah bisa cuan. Lupakanlah tahun 2020 di mana tahun itu kita anggap spesial lah karena banyak dari kita itu merasakan betapa gampangnya nyari cuan di pasar modal di tahun 2020. Setelah crash, setelah lewat Maret masuk April itu kan udah jauh lebih enak gitu. Apalagi kalau mhm, teman-teman yang baru join ke pasar modal tahun 2020 April ke atas itu pasti yang namanya mhm. cuan gampang banget gitu. Nah, itu lupain. Jangan selalu berharap market akan seperti itu karena itu kita anggap sebagai kejadian khusus lah karena market sempat crash, kemudian dia rebound lagi dengan sangat cepat lah. Even kita salah pencet, salah buy aja itu bisa cuan gitu saham yang kita beli. Nah, itu dihapus dulu. Nah, yang pertama ya kita belajar. Paling penting itu belajar. Sekarang media segala macam ada. Skor sekuritas setiap minggu pasti ada live IG, ada S-Talk, ada TikTok gitu. Jadi Mhm, itu dimanfaatin belajarnya. Kita mau belajar fundamental segala macam sekarang di internet banyak, di YouTube banyak. Mau belajar technical segala macam ada gitu. Jadi kita belajar caranya gimana kok untuk kan banyak tuh cari dulu dasar-dasar belajar technical analysis itu seperti apa, kemudian fundamental analysis itu seperti apa. Jadi benar-benar kita step by step, baby step. Jangan baru bisa jalan udah mau terbang gitu. Itu yang menurut gue itu iya, yang jadi betul problem betul betul. orang-orang gitu loh. Gitu. Jadi nikmatin nikmatin cuannya, nikmatin ruginya, nikmatin prosesnya. Dan ketika rugi, yang bikin kita bisa belajar dan lebih jago lagi itu adalah kita evaluasi. Oke, salah gue di mana? Oh, gue panik pas gue sell. Nah, panik pas gue sell itu kita evaluasi. Oke, di saat Mhm, begini, karena kan itu udah nyangkut apa istilahnya, udah nyangkut psikologi kita gitu. Jadi selalu dievaluasi, selalu belajar untuk
membuat trading plan. Bolehlah kita dengar orang tiap hari. Sukor Sekuritas juga punya trading plan yang disediain setiap hari gitu. Terus kita hot community juga kadang gue share trading plan, share beberapa saham yang menarik yang mungkin bisa dipantau gitu. Nah itu belajar untuk bikin trading plan, sederhana aja. Bikin support resistannya di mana, kita latihan dulu. Yang penting kuncinya adalah kita menerima diri bahwa oke, ini tahap gue lagi belajar. Kalau gue cuan itu bonus gitu. Jangan berpikir gue harus target gue harus cuan gitu. Itu menurut gue terlalu berat karena ada beban psikologi ini yang akhirnya bikin kita kacau gitu. Kan yang namanya trading itu ibaratkan balance. Jadi ini ada satu batang kayu, kita letakin bola di sini. Nah, gimana kita menjaga bola itu supaya nggak jatuh? Nah, itu yaitu dinamakan kita butuh ketenangan gitu. Makanya kita sebut sebagai mindful trader. Nah, itu yang paling penting. Jadi di proses di awal kita belajar dulu, ikutin. Kalau kalian ikut stock pick orang, ikut trading plan orang kalian belajar. Justru gue nyaranin kalian belajar. Kenapa orang itu bisa bikin trading plan seperti itu? Kita analisa ulang. Kita tanya ke mentor kalian, kok analisanya begini? Boleh dijelasin nggak? Nah, dari situ kan kalian kita jadi belajar. Jadi nggak cuma fokus, oke, gue dapat trading plan nih, udah gue tinggal buy sell. Itu menurut gue buat sementara oke lah, kalian bisa cuan. Tapi kalau kalian benar-benar mau hidup dari trading, kalian nggak bisa selalu bergantung sama orang. Yang harus kalian lakukan adalah kalian bergantung sama diri kalian sendiri gitu. Jadi fokus membangun diri kalian, mempelajari, oke, gue kurangnya di mana? Oke, misalkan gue kurangnya ketika gue harus jual apa? Mengambil keuntungan itu juga satu problem kita juga, bro. Sometimes kan kita pasti ngerasa, aduh, kayaknya masih bisa naik nih. Terjadi negosiasi dalam diri. Padahal target yang kita tuju udah sampai gitu. Nah, itu juga jadi satu problem gitu. Nah, makanya dibutuhin yang namanya disiplin. Jadi, sederhananya adalah kita bikin trading plan, kita disiplin, ikutin trading plan aja. Urusan saham itu naik lagi, melewati batas target profit kita, ya udah itu urusan lain. Tapi yang jelas kita harus biasain disiplin diri dulu, gitu bro. Oke, mulainya dari disiplin ya. Ini mirip nih kayak prinsip konsepnya Pak Bernard dalam buku Merdeka Finansial ada 3M dan 1D tuh. D-nya itu disiplin ya. Jadi, tapi sebenarnya kalau gua ngelihat kan yang namanya disiplin itu ya ada di setiap aspek ya. Kalau kita mau sukses trading, investing itu harus disiplin. Kalau kita mau sukses kerja juga harus disiplin dan lain sebagainya. Nah, ini menarik nih kalau kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi apakah kalau kita udah berpegang dengan konsep mindful trader ini, kita punya cuan atau kita punya win rate itu bisa naik lebih tinggi, bro, menurut lo? Bisa. Karena kalau kita udah bisa kalau kita masuk, misalnya kita bilang kita adalah mindful trader, itu adalah di mana tahap kita udah mulai bisa profit konsisten. Jadi kita udah mulai tidak bukan nggak tergoyahkan sih, tapi lebih kepada kita udah bisa ngontrol emosi kita lah. Sometimes kan yang paling bermasalah adalah kita susah mengatur emosi kita saat trading gitu. Karena gejolak market tadi kan. Ini misalkan tiba-tiba bukaan pagi dia turun terus kita udah panik. Tau-taunya hal-hal kayak gitu tuh itu kan harus by experience. Nah, jadi ditambah lagi butuh pengalaman. Selain disiplin, kita butuh pengalaman gitu. Semua orang pernah rugi gede lah. Gue juga pernah rugi gede. Mungkin Bro Daniel juga pernah rugi gede. Teman-teman yang lagi dengar live kita juga semuanya pernah rugi gede. Nah, tapi apa sih pelajaran dari kita rugi gede? Ya kita akhirnya belajar kan. Kita akhirnya mau belajar. Karena gue juga lihat orang kalau nggak pernah rugi gede itu nggak akan pernah mau belajar gitu. Jadi once ketika kalian udah pernah ngerasain rugi gede, gue bisa ngucapin selamat, kalian udah lewatin satu proses dan pasti kalian jauh lebih baik ketimbang sebelumnya gitu bro.
Oke, ini juga sependapat nih. Ada cuan troopers kita Dewi Oktavianina. Betul katanya. Iya, bener banget. Kadang-kadang waktu kita rugi gede itu kan apa sih ya namanya banyak yang bilang tuh duit belajar gitu ya bro ya. Duit belajar, duit sekolah. Bener kan? Tapi Bener. iya duit sekolah gitu. Nah, tapi Mhm. apakah yang namanya duit sekolah ini tuh emang harus selalu gede atau sebenarnya kalau kita lebih prepare, kita lebih bisa meminimalisir gitu, bro? Eh, Kalau misalnya dari awal kita udah prepare, kita Mm-mm. udah disiplin, terutama menurut gue tuh alasan orang orang rugi gede itu termasuk gue dulu karena nggak disiplin sama yang namanya money management. Gue rugi gede karena Mhm. gue terlalu over pede, terus beli satu saham Mm-mm. dengan nilai porsi portfolio itu terlalu gede gitu. Misalkan eh, kita standarnya tuh satu portofolio beli satu saham itu mungkin 10-20%. Tapi di saat itu gue Mhm. belinya hampir 50%. Yang akhirnya gue rugi gitu. Karena apa? Jadi mostly kita itu rugi gede itu karena pertama karena memang kita nggak disiplin sama yang namanya money management, antara nggak disiplin Mhm. sama kitanya belum ngerti gitu. Tapi kalau misalkan tadi Bro Mhm. Daniel bilang bisa nggak dihindari, bisa dari awal ya kalian hal-hal basicnya sebelum kalian belajar yang namanya fundamental, belajar yang namanya technical, yang harus kalian tanamin itu adalah money managementnya dulu. Jadi usahakan dari awal Mhm. tuh disiplin, karena menurut gue gini bro, nggak tahu lu ngerasa apa enggak, tapi Mhm. once ketika kita udah membuat sebuah habit, terus kita mau berubah jadi disiplin, itu rada agak susah. Kita masih butuh Mhm. waktu lagi. Misalkan tadinya nggak disiplin soal money management, tapi karena kita udah kegebuk, terus kita maksa untuk harus bisa disiplin. Oke, gua nggak mau lagi, gua maunya disiplin gitu. Nah, tapi ketika kita lagi berproses untuk mendisiplinkan diri, mendisiplinkan money management kita, itu kadang juga masih muncul tanpa sadar kebiasaan-kebiasaan buruk kita di masa lalu gitu. Nah, that's why kenapa Mhm. kalau bisa kalian berubah dari awal itu jauh lebih baik menurut gua. Kalian nggak akan rugi gede lah gitu. Rugi pun Mhm. masih terukur lah. Misalkan 5-10%. Tapi kalau money management Mhm. pembelian kalian disiplin 10% dari portfolio atau mungkin 20% dari portfolio itu kalian disiplin, itu pasti Mhm. kerugiannya bakal terukur lah. Nggak kebablasan gitu bro. Oke, oke, oke. Intinya yang namanya loss ya wajar, tapi kan kita Wajar. bisa meminimalisir risikonya dengan menjadi lebih mindful gitu ya, atau Ya dengan benar. menjadi lebih sadar gitu ya, Ada ketika kita betul. bertransaksi di pasar modal. Nah ini Benar. ada respon dari cuan troopers kita. Benar banget. Simplian satu, bener banget. Iya, yoi, bener banget. Ini yang jawab bener Yoi. banget kayaknya udah pernah Udah pernah loss ngalamin gede ya. juga nih kayaknya nih, bro. Oke, gua pengen remind untuk para cuan troopers, jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, Hot Community underscore, tag ke Dan Wiguna, tag juga ke Handi Arawan bisa ya, supaya bisa kita repost dan kalian bisa Ya. mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham karangan CEO Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya yang di dalamnya itu berisi salah satu prinsip yang tadi udah Perjalanan. disebutin sama yang udah disebutin juga sama Bro Andi Arawan itu adalah disiplin ya, Yes. disiplin money management, ada mindset, ada method gitu ya. Nah, ini ada komen dari Dewi Oktavianina, rugi terukur, cuan juga terukur, nggak kaya-kaya. Loh, kalau misalnya cuannya terukur tapi konsisten bisa jadi kaya dong, bener nggak sih Iya, bro? benar. Apalagi nih, Atau kita mungkin atau hmm, mungkin ini sebenarnya kembali ke mindsetnya masing-masing cuan troopers kaya itu apa gitu. iya, iya benar. Ya, makanya kan dari kalau bisa ngomong nggak kaya-kaya berarti kan emang fokusnya itu adalah gue pengen cepet kaya gitu. Karena menurut gue gini, kalau trading, standarnya trading itu kan kita pasti membandingkan risk and reward.
Jadi kalau risk and reward itu selalu eh, yang gue pakai tuh 2 banding 1 lah, rewardnya 2, risknya 1. Jadi kalau kita katakan loss kita 3%, tapi profit kita 6%, kan kita tetap bisa mencetak profit gitu loh. Nah gitu. Jadi terukur nggak apa-apa, justru bagus terukur. In the end kan seperti tadi Bro Daniel bilang, bisa konsisten, akhirnya portfolio kita tumbuh gitu. Kecuali kalau misalkan kalian sudah sangat expert, kita udah trading 5-6 tahun, nah itu udah berubah lagi cara tradingnya udah berubah, karena kita udah punya insting trading yang bagus. Karena perjalanan tahun pertama sampai tahun keempat itu adalah perjalanan kita membentuk diri kita, membentuk insting kita. Once ketika kita udah lewat 4 tahun, itu insting kita udah gampang. Kita bikin trading plan itu bisa di dalam otak kita gitu. Terus kita akan tahu, kita akan punya insting ketika market tiba-tiba udah mulai nggak enak. Nah itu hal-hal kayak gitu. Betul. Gue nggak bisa jelasin, tapi insting itu ada. Karena apa? Karena based on pengalaman yang udah kita lewatin, jam terbang yang udah kita lewatin gitu. Jadi gue justru fokusnya ke situ gitu. Iya, betul. Nah, ini menarik banget nih, Bro. Banyak yang ini dari Merdeka_Finansial, cara top yang baik kok. Oke, mantap. Ada dari Suar Lili, itu komennya cuan secukupnya aja. Nah, apakah di dalam konsep mindful trader itu cuan secukupnya itu ada penjelasannya gitu, Bro? Maksudnya cukup itu berapa banyak sih? Karena kan kita nggak tahu nih ya, kadang kayak tadi lo bilang gitu, kadang udah naik 10%, waduh kok kayaknya belum cukup, kayaknya masih mau naik gitu. Terus pas dia koreksi, kadang juga berasa, kayaknya gue masih bisa tahan nih koreksi 6% gitu. Gue masih bisa menahan dan lain sebagainya gitu. Akhirnya nggak cut loss, turun lagi lebih dalam gitu ya. Mirip kayak di saham Tekno kemarin. Mohon maaf nih. Ya jadi istilahnya, kalau misalkan kan sebenarnya kita nggak akan selalu berpatokan pada misalkan target gue cuma 6% gitu. Kan kalau misalkan makin kita udah terbiasa, makin jago apa segala macam, kan nanti at least analisa kita jauh lebih bagus, terus pokoknya psikologi trading kita juga bakal jauh lebih bagus gitu. Jadi kan akan ada saatnya kita upgrade diri terus. Nah, tapi kan untuk bisa capai ke tahap kita bisa mengupgrade diri, mengupgrade sistem trading kita gitu-gitu, itu kan kita butuh fasih dulu di dasarnya dulu gitu, Bro. Jadi itu yang penting, itu yang gua fokus. Tapi kalau misalkan kan tadi kalau nggak salah Cidewi bilang dia udah 14 tahun trading. Nah, itu kan udah another level gitu. Tapi kan kita fokusnya sebisanya kita share sama teman-teman yang mungkin baru belajar, karena kan pertumbuhan investor kita di Indonesia kan cukup masif gitu loh semenjak corona dari tahun 2020. Nah, itu yang mesti kita benerin gitu loh. Karena gue melihat banyak orang masuk ke market itu karena ya pengen cepet kaya. Nah, itu yang menurut gue mindsetnya udah kurang bagus, kemudian ada harapan yang terlalu tinggi gitu Bro. Oke Bro. Jadi harapan terlalu tinggi tapi tidak dibarengi juga dengan literasi atau kesadaran yang tinggi atau skill gitu ya. Jadinya berat juga sebenarnya ya. Tapi ini nih ada komentar. Ini nih ada komentar menarik nih dari Suya Nathan. Di saat merencanakan stop loss 3%, ternyata tiba-tiba ARB nggak sempet stop loss 3%. Tenang aja, di aplikasi Newspot kita ada trailing stop ya. Jadi jangan lupa di set untuk trailing stopnya. Tapi dari sisi mindful trading sendiri seperti apa nih, Bro? Oke, kalau dari sisi mindful trading itu, kalau misalkan biasanya kalau rata-rata saham-saham yang keburu ARB itu ada beberapa faktor saham lah. Yang pertama,
saham itu adalah saham dengan kapitalisasi yang kecil pertama. Kemudian yang kedua itu adalah saham-saham yang memang kita nggak bisa, maksudnya tuh kita kadang lagi emang nggak selalu hoki, tapi ada saatnya kita tuh lagi sial. Misalkan tiba-tiba si emiten ini kena masalah, mungkin itu entah itu masalah KPK ataupun mungkin even market juga tiba-tiba misalkan timbul kejadian yang tidak terduga, misalkan entah itu katakan kayak kemarin corona gitu-gitu kan. Nah, itu kan jadi apa? Jadi sebuah kejadian ataupun kejadian yang nggak bisa kita hindarin gitulah. Tapi kalau misalkan kalau apa saham kecil itu kan rata-rata kan emang gampang di ARB-in, apalagi kan batas ARB kita juga 7%. Jadi sangat gampang sekali untuk apa nge-ARB-in saham. Nah, hal-hal kayak gitu kalau di mindful trader tergantung. Kalau misalnya kita benar udah ngerti, harusnya kita udah paham bahwasannya yang saham yang kita masukin ini adalah saham dengan kapitalisasi kecil, otomatis punya risk akan terjadi, risk buruknya adalah terjadi kita ARB gitu. Nah, itu yang mesti kita sadarin. Kalau kita nggak bisa menerima risk dari saham itu karena kapitalisasinya kecil, ya udah ya kita hindarin gitu. Main aja di trading di second liner atau blue chip gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kita udah di tahap mindful trader ya harusnya kita menyadari bahwasanya oh ini saham memang dengan volatilitas tinggi, kemudian kapitalisasinya kecil gitu. Jadi pasti rawan ARB. Nah, itu bro. Oke. Nah, jadi bro, ini gimana nih sebaiknya para cuan troopers kita ini ngelihat gitu ya, saham-saham yang cocok untuk diperhatikan atau sektor-sektor atau kapitalisasi yang cocok diperhatikan ini untuk mulai mempraktekkan gitu. Karena ini ada respon menarik nih dari all_irfan28. Bandar saham paling kejam sepertinya di True katanya. Nah, ini ada yang bilang diguyur bandar katanya. Nah, ini gimana nih cara kita menyikapi hal ini sebagai mindful trader nih, bro? Itu kan salah satunya, bro. True itu kan salah satu saham dengan kapitalisasi kecil lah. Nah, itu kan dengan kapitalisasi yang kecil, otomatis sekumpulan orang itu bisa dengan gampang mengumpulin saham itu gitu loh. Bisa menguasai saham itu. Beda cerita kalau misalkan sekumpulan orang disuruh menguasain BBCA, kan nggak bisa karena kapitalisasi BCA besar gitu. Kita butuh beratus-ratus triliun untuk bisa menguasain saham BCA di market. Nah, itu kan nggak bisa. Tapi kan kalau True kan nggak butuh banyak gitu. Nah, itu yang apa? Itu yang mesti kita perhatiin. Jangan sampai diguyur bandar gitu. Oke, menarik banget nih ya. Maksudnya berarti sebagai seorang mindful trader itu artinya nggak lepas dari kita tetap harus ngelihat itu saham dari sisi fundamental, technical, gitu ya, dari sisi bid offer dan lain sebagainya gitu ya. Justru semakin mindful itu harus selalu semakin memperhatikan itu gitu ya. Jadi semakin mindful, semakin kita menyadari bahwasannya oh saham itu nggak cocok sama gua, nggak cocok sama risk profile gua, kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang emang risk profile-nya cocok sama saham-saham kecil, it's okay selagi lu bisa nyetak duit, selagi lu bisa bisa fight di sana, kalian sukses, bisa cuan konsisten, ya itu emang profile risk-nya gitu. Gua contoh gini, gue sama temen gue sama even bokap gue aja itu profile risk-nya lebih tinggi dari gue bro gitu. Jadi bokap itu jauh lebih bisa nge-handle saham-saham yang kecil dan dia tahu cara mainnya gitu. Ketimbang kalau gue nggak sampai ke tahap profile risk yang setinggi dia gitu, risk ketahanan risknya gitu. Nah jadi itu yang harus kita sadarin gitu. Itu yang harus kita sadarin. Mau belajar boleh, kita bisa belajar. Mau ngetes nih, kira-kira gue bisa nggak sih? Gue bisa nggak masuk ke
level misalkan scalping. Scalping itu kan eh, Mm-mm. rata-rata adalah orang-orang yang punya risk profile tinggi gitu, yang high risk gitu. Nah, itu kalian kalau mau coba Mm-mm. mencari tahu boleh, tapi pakainya tetap Mm-mm. uang yang kecil. Karena apa? Kita tes ombak dulu. Rasanya kalau main di saham yang kapitalisasi kecil Mm-mm. seperti apa. Jadi kita harus cari tahu gitu. Kita harus harus ngerasain nggak gitu. Harus ngerasain kopi itu pahit. Kalau dipakein gula rasanya nambah manis gitu. Nah kayak gitu. Iya, 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 benar, 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 bro. Bro, ini kita sambil lompat-lompat dikit ya dari Ya Mindful nggak Trader. apa-apa. Ini kebetulan ada banyak banget cuan troopers kita yang komentar tentang True, emiten True. Nah, ini gimana nih sebenarnya? Gimana nih? Cocok untuk risk profile yang mana nih sebagai seorang Mindful Trader untuk membedakan ini emiten True? Karena Eh, katanya banyak yang terkena guyuran sepertinya. banyak dan itu heboh, termasuk kita Hot Community itu tadi bikin reels soal Ah, True ah. gitu. Nah, uh, Mm-mm. True ini saham dengan istilahnya mungkin kalau kenalnya saham gorengan lah. Jadi saham yang kapitalisasinya kecil dan uh, dengan kita lihat chartnya aja udah ketahuan gitu. Chartnya udah ketahuan, Mm-mm. terus volume perdagangannya juga udah ketahuan. Jadi ini kalau orang yang punya risk profile atau risk tolerance yang tinggi, ya mungkin dia bisa tahan, bisa tahu cara mainnya. Tapi kalau kita yang risk profile-nya moderat, nah itu saya rasa nggak kuat nahan ini. Apa menahan volatilitas dari saham True ini gitu. Gitu, Bro. Hmm, oke. Berarti ini harus yang apa ya, profil risikonya itu yang udah kayak super agresif gitu ya. Iya, super Untuk yang kayak agresif gini-gini ya, yang dan True ini. dan mereka paham dan emang udah sering istilahnya udah sehari-harinya emang kerjanya scalping gitu. Pasti mereka ngerti lah karena Heeh. hal Nah, yang hal heeh. seperti True ini hmm, seperti Mm-mm. True ini tuh udah nggak bisa pakai technical, pakainya tap reading. Tap reading itu gaya analisa inilah bid over gitu. Nah, itu yang bisa dipakai. Tapi kalau Mm-mm. teknikalnya nggak bisa. Atau mungkin banyak yang nyangkut gara-gara pakai feelingmologi nih bro, feeling-feeling Nah, gitu ya. Feeling-feeling bakal naik, feeling-feeling iya, bakal turun, atau ada yang baru lagi nih yang orang bilang tahu gitu mologi gitu kan, biasa kayak gitu tahu kan gitu. bro, tahu gitu gua nggak masuk Tahu di gitu. sini, tahu Iya. gitu gua masuk di sana gitu ya. Ya tapi apa daya udah nyangkut gitu ya, cuan troopers. Jadi kalau misalnya nih, nah ini yang jadi pertanyaan, misalnya udah terlanjur nyangkut nih di Nah, emiten-emiten yang seperti ini, gimana nih seorang mindful trader menyikapinya? Apakah menerima kekalahan dengan cara ya udah kita cut loss saja? Karena kan salah satu metode trading atau strategi trading yang penting itu adalah berani exit dengan cara cut loss, nggak selalu profit taking gitu kan? Atau gimana nih, iya. bro? Iya, iya betul. Itu setuju. Kalau seandainya bisa keluar, ya udah keluar gitu. Karena at least kita tahu, oh, gua nggak cocok sama saham-saham yang seperti ini gitu. Jadi akhirnya kita menerima diri bahwasannya, oke, udah gua nggak tahan nih sama saham yang seperti ini. Ya udah, gua keluar. Gua entah itu cut loss, nanti kita nyari yang lain lagi. Dia masuknya lagi apa tadi uang kuliah ya, kayak gitu lagi, kayak gitu bro. Iya, 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 iya. Jadi ya emang ya maksudnya kadang kita harus apa ya supaya nggak kena opportunity loss gitu ya, Iya, bro ya. iya, Kan ada benar-benar. kan. Kita Opportunity loss itu loss kan kalau harus harus misalnya, mm-mm, gimana? harus nah itu benar tuh kata Cidewi, isinya kecewa terus, benar. Jadi loss pun kita harus Iya, bisa iya. ngitung calculated loss lah. Jangan sampai lossnya kita sampai bingung karena sampai kan orang kalau udah loss gede kan sampai bingung, gua mau gimana gitu. Gua udah nggak tahu gitu, sampai blank, sampai ya udah pasrah ya. Kita sebisanya jangan sampai situ gitu. Jangan sampai kalian trading saham tapi isinya menyesal. Aduh nyesel gue tadi Hmm. jualnya kecepatan. Aduh nyesel tadi gue nggak pasang cut loss. Aduh nyesel tadi gue tadi pagi buang malah dia terbang gitu. Nah itu sebaiknya dihindarin karena begitu kalian sering ngerasa nyesel,
sering ngerasa kecewa, itu otomatis kan pasti otomatis pasti kita jadi alam bawah sadar kita tuh pasti tertanam. Oke, selalu ada Betul. vibe negatif gitu, dan itu nggak sehat di trading gitu. Gimana pun kalau emang kalian Oke. tradingnya udah cukup, dikatakan cuannya kira-kira udah cukup, atau mungkin ketika kalian lagi win streak pun itu kalian harus stop. Even lagi cuan-cuan terus nih, cuan 4 kali, 5 kali, itu pun kalian harus stop. Karena apa? Karena di saat kalian udah terlalu ngerasa, gue cuannya 5 win streak gitu, cuan-cuan terus. Nah, itu timbul perasaan overtrade, timbul perasaan gue udah terlalu pede gitu loh. Gue udah terlalu pede, sehingga gue mulai mengabaikan yang namanya analisa gue. Yang tadinya mungkin gue analisanya teliti, akhirnya jadi bisa lah ini, gue buy lah gitu. Nah, itu ketika kalian udah di tahap kayak gitu, terus kalian udah mulai ruginya udah mulai keterusan, nah itu kalian udah signalnya stop. Gue gitu, gue kalau lagi misalkan trading lagi bagus, tradingnya emang lagi momentumnya enak, itu kadang gue batasin. Jadi kalau misalkan kira-kira target harian gue udah tercapai, atau target bulanan gue udah tercapai, oke, gue udah mulai slow, udah mulai pelan-pelan. Maksudnya tradingnya udah nggak terlalu agresif gitu bro. Jadi tahu kapan harus stop, tahu kapan gue harus mulai gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini menarik nih. Tahu kapan harus stop, tahu kapan harus memulai. Nah, ini juga jadi pengalaman pribadi gue nih, sekalian curcol ya buat para sobat. Cuan troopers yang pengen curcol juga silakan di kolom Silakan. komentar atau kolom question and answer juga boleh. Tapi pengalaman pribadi gue tuh gini, pernah ada mentor yang ngomong ke gue, itu bilang sebenarnya orang yang bisa bertahan di market itu bukan orang yang paling pinter sebenarnya, tapi orang yang paling tahu. Nah, ini mirip nih sama yang lu bilang tadi. Kapan dia harus exit, kapan dia harus entry gitu ya. Ya, Dengan dia tahu metode itu, dia bisa jadi selamat gitu ya. Dan selamat. itu bisa dicapai ketika dia udah menjadi mindful trader gitu ya, bro ya. Betul, betul. Dan Tahu juga, sebenarnya lebih ke ya orang yang banyak tahu terhadap dirinya dan tahu kondisi market. Itu seperti yang tadi gue bilang, kalau kita sering trading, maksudnya pengalaman kita dan kita emang serius di dunia trading, kita akan punya insting, sehingga ketika kita udah punya insting itu, kita tahu saham-saham mana yang kita pilih, kita tahu saham-saham yang mana yang nggak cocok sama kita tahu saham-saham mana yang emang selalu ngasih profit ke kita gitu. Contohnya misalkan gue selalu bisa cuan di saham-saham energi, saham-saham yang berbau oil, berbau batu bara, berbau metal gitu. Tapi gue tuh busuk di konstruksi dari dulu. Gue tuh busuk di konstruksi, dan gue tuh busuk di tech gitu. Tech itu gue jarang bagus gitu bro. Even waktu lagi hype-nya gitu lah. Tapi once ketika gue di sektor energi, itu gue cenderung lebih nyaman gitu. Jadi, nah itu poin-poin yang kalian mesti sadarin juga. Ada beberapa saham yang kalian nggak bisa jelasin, tapi kalian nggak enak trading di situ, nggak pede gitu. Nah, tapi di sisi lain kita punya daftar saham yang emang kita trading dan bisa kasih cuan gitu, dan akhirnya kita jadi tahu lah cara trading si saham ini gitu. Nah, itu juga kalian mesti perhatiin, dan itu juga kalian mesti mesti kalian catat saham-saham mana yang suka ngasih kalian cuan gitu. Oke, oke, oke. Ini juga sering dibilang nih sama Pak Bernard ya, bahwa kita harus punya stock universe kita sendiri gitu Yes. ya. Kayak tadi nih yang Bro Hendy bilang bahwa saham mana yang biasa kasih loss, kasih cuan dan lain sebagainya, itu tuh harus bisa dihubungkan dengan gaya trading kita sendiri gitu ya, Bro Betul, ya. betul. Nah, Bro, ini ada pertanyaan menarik nih. Kita emang tertinggal 5 menit, tapi ini menarik nih buat Iya, nggak kita apa-apa. bahas.
dari cuan troopers kita, Namdes Panli, apa yang sebaiknya dilakukan kalau lossnya sudah terlalu dalam, nggak tega CL. Nah ini ibarat Oke, udah terlalu udah cinta terlalu dalam ya. dan mendalam, Yang pertama gini, nggak tega kalau udah dilepas. terlalu dalam, itu Mm-mm. antara kalian buang atau kalian cross check, tergantung Mm-mm. udah terlalu dalam itu di saham apa. Kalau saham dengan fundamental yang bagus, dengan valuasi yang bagus, even bukan banyak orang sebut apa valuation trap gitu ya. Kalau valuasi Iya, bagus, fundamentalnya value bagus, trap. Mm-mm. kalian bisa hold atau mungkin kalian bisa pelan-pelan average down. Tapi kalau kalian nyangkut dalam di saham dengan fundamental yang kurang baik, kurang bagus, ya mau gak mau kalian harus CL gitu loh. Anggap itu sebagai pelajaran gitu. Everyone pasti pernah Mm-mm. melewati hal-hal itulah. Ini gue cerita, gue itu nyangkut di Doit bro. Mm-mm. Gue itu nyangkut di Waduh. Doit karena itu yang kejadian Heeh. laporan keuangannya. Gue itu nyangkut. Oh iya 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 iya, Nah, benar benar benar. itu gue nyangkut sampai sekarang. Nah, apa yang gue lakukan, gue masih belum buang karena gue menilai laporan keuangannya kemarin itu sebenarnya enggak terlalu bermasalah, enggak terlalu, bukan mungkin respon market yang terlalu lebay aja gitu. Nah, dengan kasus yang kayak Doge itu, gue masih bisa maintain gitu. Jadi gue maintain harganya, misalkan kapan gue harus tahu kapan gue itu average down, kapan gue harus trading Mm-mm. sell gitu. Nah itu harus kita hadapin tanpa gue menyesal, tanpa gue apa ya, tanpa gue uh, down gitu. Itu kalau kalau kalian masih ngerasa, masih di posisi kalian nyangkut, terus kalian ngerasa down, terus kalian ngerasa nyesel, nah itu kalian susah untuk bangkit. Mm-mm. Tapi sebisanya kita pelajarin gitu loh, kita pelajarin. Makanya dari awal kita usahain belajar masuk ke saham yang at least fundamentalnya cukup bagus. Nggak harus yang paling bagus, tapi Mm-mm. cukup bagus gitu. Gitu. Gitu bro. Oke 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 oke. Iya benar 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 ya. Sebagai seorang yang mindful kan tadi kita udah sama-sama setuju ya bahwa kita harus melihat dari segala sisi ya, Iya. fundamental, technical gitu dan tap reading lah, micro trading dan lain sebagainya. Karena kalau melihat pada fokus pada tadi kasus yang lu bilang, Doit itu kan ya memang dari sisi fundamental kita lihat bahwa pencatatan pembelian aset tahun lalu itu ternyata Mm-mm. dicatatkannya di tahun ini gitu ya. Iya. Makanya kok kelihatannya itu jeblok gitu. Tapi sebenarnya Mm-mm. kalau gue lihat ya yang namanya beli aset kan itu sebenarnya bagus ya gitu ya. Nah, Iya, betul. buat mereka yang percaya dengan hal ini itu ya nggak apa-apa, average down aja. Nah, ini ya Betul. yang bisa jadi contohnya. Gitu ya, bro ya. Anyway, gue Mm-mm. juga Betul. average down kok, tenang aja. Ada teman. Ada teman tos ya. Ada Jadi kita teman. nggak takut gitu. Kita tuh sebagai mindful trader itu karena kita tahu berapa besar porsi yang harus kita keluarkan untuk satu emiten, kapan Yuk. kita entry, kapan kita exit dan lain sebagainya. Ya kalau ada kondisi kayak gini ya kita nyantai-nyantai aja. Kita tetap Mungkin trading, sama kita tetap investing gitu trading ya, bro jalan. ya. Ya, mungkin sama satu, Mm-mm. kita harus bisa menerima kesalahan diri kita lah. Kita jangan menyalahkan orang lain gitu. Ah, gara-gara gue ikut lu nih, Mm-mm. gara-gara gue ikut trading plannya support, gue malah Mm-mm. cut loss gitu. Kan balik kita kita mungkin sebagai sekuritas atau mungkin kita sebagai komunitas itu kadang kita share bukan bukan karena kita ngajak beli gitu, tapi kita at least kita Mm-mm. kasih referensi lah kepada teman-teman. Oh ini ada beberapa saham yang oke gitu Mm-mm. loh. Even kalau emang itu high risk ya kita kasih kasih note lah gitu. Nah jadi kalau emang Mm. nyangkut, sebisanya kita menerima diri, menerima bahwa oke ini salah gua lagi belajar. Tapi jangan sampai kita nyalain orang, karena kalau once ketika kita nyalain orang, memberi referensi lah kayak gitu. Ini brodannya nyangkut lagi ya.
Oke, aman-aman ya. Oke. Iya, siap-siap. Oke, oke, udah Gue aman. dengar kok yang tadi. Iya, emang kita itu Ah, harus ini ya, yang namanya transaksi kan itu tuh ada di tangan kita sendiri ya. Jadi dengan guidance yang ada itu mhm. jadinya kita nggak terlepas sendiri lah gitu ya. At least ketika kita Iya, masuk benar. ke satu hutan gitu, kita masuknya bareng-bareng gitu ya. Mhm. Dan dengan guidance ini kita bisa keluar keluar dari hutan itu dengan selamat juga bareng-bareng. Nah, kurang lebih kayak gitulah, Bro. Betul, Nah, betul. ini ada pertanyaan dan juga respon yang menarik nih dari Cuan Troopers nih, Bro. Mungkin bisa kita bahas sedikit gitu ya. Mhm. Karena ini menjadi satu pertanyaan terakhir, satu pertanyaan terakhir nih dari Instagram Live kita pada malam hari ini. Nah, ini tips dan trik untuk menghadapi pergerakan indeks harga saham gabungan kita di akhir kuartal kedua ini, alias di bulan Ah, Juni ini seperti apa nih, Bro? Sebagai seorang mindful trader. oke. Kalau untuk status sekarang, gue melihat ini view gue melihat Mm-mm. ISG lagi di fase resisten, ya, Mhm. dan cenderung akan masuk ke fase secara short term, mid term itu akan masuk ke fase sideways, di mana Mhm. range pergerakan IHSG itu akan cenderung bergerak di area 7.100-an sampai 7.000 lah. Mungkin Mhm. kalau misalkan break ke area 7.000 ke bawah, kemungkinan dia akan bergerak di sekitar 6.000, ya 7.000 lah, 6.900, 7.000. Itu akan jadi range pergerakan sideways-nya IHSG. Karena gue melihat banyak sentimen-sentimen global yang sedikit kurang akan berpengaruh. Nah, dengan dengan kita tahu kondisi market yang bakal sideways, otomatis kita akan berubah cara trading kita yang tadinya Mhm. mungkin gua buy on breakout, terus gua jaga selagi dia masih uptrend, nggak patah trend, ya gue tetap hold gitu, swing trend yang seperti itu. Nah, tapi kalau di saat momen market sideways, ya gue balik ke mode buy on weakness, sell on resistance gitu. Mhm. Jadi gue akan beli di saat kalau kita udah tahu satu saham dengan range atau marketnya dengan kita tahu range support dan resistannya di mana, once ketika mereka mendekati supportnya, ya kita boleh beli. Karena apa? Karena di saat itu kita beli di dekat support itu yang pertama risknya jauh lebih kecil. Kalau dia break Mhm. supportnya kita cut loss gitu. Tapi kalau nggak break, ya dia mantul naik ke area resisten, ya kita jual, kita dapat keuntungan gitu. Jadi untuk momentum sekarang, pertama kita lihat sideways, terus mode trading kita ya jadinya ke mode short term lah. Short term artinya day trade, ya Mhm. kita beli di support, jual di resisten dulu sampai momentum entah itu marketnya mulai rally lagi, ya udah kita masih bisa swing dengan time frame yang lebih panjang. Kemudian kalau misalkan Mhm. ternyata IHSG break ke bawah 6.900, itu dia bakal cenderung ke level 6736. Nah, begitu dia masuk ke situ, itu udah mulai masuk ke fase mini downtrend. Nah, di saat itu Mhm. mungkin kalau teman-teman yang nggak bisa trading dengan cepat, mungkin kita diam dulu. Kita raise cash dulu. Nah, untuk posisi cash pun sekarang saya maintain di atas 50 60% gitu. Jadi udah nggak terlalu agresif lah karena Mhm. melihat kondisi market yang seperti ini gitu, Bro. Oke, oke, oke. Karena ini emang pergerakan, ini gua recap dikit ya, Bro ya. Ini menarik Mm-hmm. banget nih untuk seorang mindful trader yang berbagi kepada para cuan troopers karena pergerakan volatilitasnya tinggi, cash itu 50 sampai 60%, Ya, pergerakan pasar masih volatil, bisa buy on support, sell on resistant gitu mm-hmm. ya. Betul. Level-level yang menarik support yang perlu diperhatikan itu 6.900-an, kalau dia break bisa ke 6.700-an, kurang lebih Ya. gitu ya. Dan Mm-hmm. resisten masih ada di 7.000-an. Nah, Ya, dengan mindful trading plan yang kayak gini, moga-moga para cuan troopers bisa lebih banyak gitu ya, ya, mendapatkan cuan dan juga lebih maksimal dalam bertransaksi di akhir kuartal kedua 2022 ini. Siap. Thank you siap, banget, siap. Thank you. Bro Hendy Arawan. Ini
founder of Hot Community. Ini Hot Community ini salah satu partner kita ya di Sukor Sekuritas. Jadi Yes. yang belum bergabung menjadi anggota Cuan Troopers gitu ya, bisa langsung mendaftar di eform.sukorsekuritas.com. Terus jangan lupa masukin referral code-nya Bro Hendy nih, referral code-nya Hot Eh, Community apa nih yang harus FEZ diketahui nih? FEZ 3. Fanta FEZ3 ya. FEZ 3. Iya, Fanta, Eko, Kok Z itu apa Zebra. ya? Zelda ya? Zebra. Oh, Zebra. Zebra. Gue ingetnya Zelda game, bro. Game masa kecil, bro. FEZ, FEZ3 ya. Jadi jangan Ya. lupa mendaftarnya di eform.sukorsekuritas.com. Di sales referral code-nya jangan lupa masukin FEZ3 dan kalian bisa langsung bergabung menjadi anggota Cuan Troopers Community, utamanya langsung bergabung di timnya Bro Hendy Irawan Hot Community. Thank you banget Bro Thank you. Hendy. Thank you. Semoga semakin cuan, ya semoga semakin Amin. cuan nih karena semakin maksimal trading plan-nya gitu ya. Ya. Dan sampai Semoga ketemu. kita Mm-mm. cuan doi. Cuan do itu siap. Karena emang sih lagi support sih. Gue juga nabung sih di sana, bro. Oke, happy cuan ya, happy cuan buat Thank para you. cuan.